Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Rahmadani dengan NIM 230608502009. Saya mahasiswa pendidikan antropologi di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait stratifikasi sosial dan kekuasaan dalam buku Antropologi Politik. Tema ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana masyarakat dibagi berdasarkan status sosial, tapi juga bagaimana kekuasaan terbentuk, dijalankan, dan dipertahankan. Kita akan melihat konsep-konsep dasarnya serta contoh konkret dari berbagai masyarakat di dunia. Bagian pertama, apa itu stratifikasi sosial? Nah, stratifikasi sosial dapat kita artikan sebagai pengelompokan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan atau strata berdasarkan kriteria tertentu, seperti kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Dalam sistem ini, posisi seseorang di masyarakat tidak selalu sama, ada yang berada di lapisan atas, ada juga yang di lapisan bawah. Inilah yang menciptakan ketimpangan sosial. Stratifikasi sosial bisa bersifat tertutup atau terbuka. Dalam sistem tertutup seperti sistem kasta di India, seseorang tidak bisa dengan mudah berpindah dari satu strata ke strata lain. Sementara dalam sistem terbuka seperti sistem kelas sosial di masyarakat modern, seseorang memiliki peluang untuk naik atau turun statusnya, meski peluang ini tidak selalu adil. Namun penting kita pahami bahwa tidak semua bentuk perbedaan atau ketimpangan dalam masyarakat disebut sebagai stratifikasi sosial. Misalnya, jika seseorang dihormati hanya karena dia orang tua atau karena dia punya pengalaman lebih, itu bukan stratifikasi. Stratifikasi hanya terjadi bila perbedaan status itu berdasarkan kriteria umum yang berlaku luas dan berlangsung lama, seperti kekuasaan atau kekayaan. Selanjutnya, apa itu kekuasaan politik? Sekarang kita masuk ke konsep kedua, kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi dan mengendalikan keputusan dalam masyarakat. Ini bisa melalui lembaga formal seperti negara, tetapi juga bisa bersumber dari kepercayaan masyarakat, budaya, atau bahkan mitos. Dalam masyarakat modern, kekuasaan politik biasanya dijalankan oleh lembaga pemerintah seperti presiden, menteri, dan parlemen. Dalam masyarakat modern, kekuasaan politik biasanya dijalankan oleh lembaga pemerintah seperti presiden, menteri, dan parlemen, tapi dalam masyarakat tradisional kekuasaan bisa dipegang oleh kepala suku, pemuka agama, atau bahkan orang yang dianggap memiliki kekuatan spiritual tertentu. Jadi hubungan antara stratifikasi sosial dan kekuasaan politik itu sangat erat. Mereka yang berada di lapisan atas stratifikasi sosial cenderung memiliki lebih banyak akses terhadap kekuasaan politik. Sebaliknya, mereka yang memiliki kekuasaan politik juga seringkali menggunakannya untuk mempertahankan posisi mereka di atas. Selanjutnya, kekuasaan politik dalam masyarakat tradisional. Kita cenderung berpikir bahwa masyarakat tradisional itu egaliter, artinya semua orang setara. Tapi kenyataannya, sebagian besar masyarakat di dunia memiliki bentuk-bentuk ketimpangan sosial, termasuk dalam hal kekuasaan. Meski belum ada negara dalam arti modern, struktur kekuasaan tetap ada. Dalam masyarakat seperti ini, kekuasaan politik seringkali muncul dari tokoh-tokoh yang dianggap memiliki keistimewaan. Misalnya karena dia adalah kepala suku, orang kaya, atau punya hubungan dengan roh leluhur. Kekuasaan ini tidak selalu tertulis, tapi tetap diakui dan ditaati oleh masyarakat. Untuk memahami ini lebih jauh, mari kita lihat beberapa contoh masyarakat dari berbagai belahan dunia. Contoh-contoh masyarakat dan sistem stratifikasinya. Pertama, masyarakat Bemba dari Zambia. Masyarakat Bemba memiliki struktur sosial berdasarkan klan. Klan tertinggi adalah klan buaya yang dipercaya memiliki kekuasaan politik karena dianggap memiliki hubungan dengan leluhur. Kekuasaan dalam masyarakat Bemba bersifat turun-temurun. Seorang pemimpin biasanya berasal dari klan buaya dan diwarisi melalui garis ibu. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya soal kemampuan memimpin, tetapi juga legitimasi berdasarkan keturunan dan kepercayaan spiritual.
Selanjutnya, kedua, masyarakat Winnebago dari Amerika Utara. Suku Winnebago membagi masyarakat menjadi dua kelompok, klan surgawi dan duniawi. Klan surgawi memiliki fungsi religius dan dianggap lebih tinggi secara simbolis, sedangkan klan duniawi memiliki peran dalam urusan praktis seperti perang dan perdagangan. Pembagian ini memengaruhi status sosial dan kekuasaan dalam masyarakat. Sistem ini menunjukkan bahwa mitologi dan kepercayaan dapat menjadi dasar dari stratifikasi sosial dan kekuasaan. Selanjutnya yang ketiga, masyarakat Hausa dari Nigeria. Sistem sosial masyarakat Hausa terdiri dari beberapa lapisan, aristokrat, ulama, orang biasa, dan budak. Meskipun terlihat kaku, sistem ini memungkinkan mobilitasi sosial, terutama bagi mereka yang bisa mendapat kepercayaan dari penguasa atau menduduki jabatan dan pemerintah Islam. Contohnya, seseorang dari kelas biasa bisa menjadi pejabat atau penasihat raja jika menunjukkan kesetiaan dan kemampuan. Ini menunjukkan bahwa meski ada stratifikasi, mobilitas tetap dimungkinkan. Selanjutnya yang keempat, masyarakat Bunyoro dan Rwanda dari Afrika Timur. Dalam masyarakat ini, kita menemukan sistem patron klien. Raja atau kepala suku sebagai patron memberikan perlindungan, tanah, atau hak kepada klien. Biasanya petani atau prajurit yang membalas dengan loyalitas dan pengabdian. Sistem ini mirip dengan feodalisme di Eropa. Kekuasaan politik terpusat pada raja, tapi didukung oleh jaringan sosial dan ekonomi yang rumit. Loyalitas menjadi alat penting dalam menjaga kekuasaan. Selanjutnya yang kelima, masyarakat Kachin dari Myanmar. Suku Kachin memiliki sistem politik yang disebut sebagai Gumlao, yang idealnya egaliter. Namun dalam praktiknya tetap ada tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh lebih besar. Mereka yang bisa mengatur pertanian, memberi upacara, atau mengelola sumber daya biasanya mendapatkan status sosial lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang mengklaim egaliter pun, kekuasaan tetap terbentuk, hanya saja tidak terlembagakan secara formal. Dari penjelasan tersebut, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan penting, yaitu pertama, stratifikasi sosial dan kekuasaan politik itu saling berhubungan erat. Mereka yang berada di strata atas cenderung memiliki lebih banyak kekuasaan dan sebaliknya, kekuasaan seringkali digunakan untuk mempertahankan posisi sosial. Kedua, ketimpangan sosial tidak selalu bersifat negatif, namun bisa menjadi alat untuk mengatur masyarakat agar lebih stabil, asalkan tidak menindas kelompok tertentu. Ketiga, masyarakat tradisional pun memiliki bentuk kekuasaan politik. Meskipun tidak dalam bentuk negara modern, kekuasaan bisa datang dari keturunan, kepercayaan, atau hubungan patron-klien. Keempat, konsep kekuasaan sangat kontekstual dan beragam, tergantung budaya dan sistem kepercayaan serta struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui kajian ini, kita bisa lebih memahami bahwa kekuasaan dan stratifikasi bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tapi juga bagaimana kekuasaan itu dibentuk, dijalankan, dan dilanggengkan dalam konteks sosial dan budaya yang kompleks. Sekian penjelasan saya tentang stratifikasi sosial dan kekuasaan politik. Semoga materi ini bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana struktur sosial bekerja dan bagaimana kekuasaan terjalin dalam kehidupan masyarakat, baik modern maupun tradisional. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.